bayam merah ya, bayam merah. Orang sini bilangnya rumput ya, karena dia ini masih tender. Ini kita bisa masak ya. Terus ini nanti ini Kak Sas mau kasih ke kelinci. Nah ini dia. Kita like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Salam kenal yang baru yang baru join di channel Kak Sas, dan welcome back untuk kalian semua yang udah biasa ngikutin Kak Sas di vlog Kak Sas dan keluarga. Anyway, ini cuacanya lumayan dingin hari ini meskipun sudah jam berapa ini ya? Hampir jam 11 siang. Kak Sas ada di veranda di belakang rumah, ada selimut dan lagi minum kopi, dan Mas Kisi sama Dedek Johan lagi main di danau ya, di rumah saudara kita tidak jauh dari sini. Dan Kak Sas kali ini mau potong-potong sayur, udah potong beberapa tadi. Kalau kalian belum nonton video Kak Sas cabutin ini rumput atau bayam merah dari kebun, silahkan tengok di sini. Ini Kak Sas mau oseng-oseng ya, atau tumis untuk makan siang sendiri, karena Mas Kisi sama Dedek kayaknya mau makan di sana ya. Oh ya, sambil potong-potong Kak Sas mau cicat sama kalian ya. Kayak di Indonesia kalau kita potong-potong sayur kita sambil cicat ya, mungkin sesuatu yang mungkin kita bisa ambil manfaatnya ya. Ini kopi Kak Sas masih hangat, nampak nggak kalian tuh? Itu banyak tupai di sekitar sini ya, dan juga itu chipmunk. Bahasa Indonesianya chipmunk apa sih? Dia kayak tikus tapi bukan tikus. Dia kayak tupai tapi bukan tupai. Dia lebih kecil ya. Dia suka menggali di kebun dan menggali akar-akar sayuran Kak Sas. Kak Sas geram. Geram, frustrated ya sama itu binatang. Tetapi gimana lagi, mereka juga pengen makan ya. Anyway, kita sambil potong-potong mau oseng-oseng. Ini karena dia akarnya ini merah kan, makanya dibilangnya bayam merah ya, bayam merah. Orang sini bilangnya rumput ya, karena dia ini masih tender. Ini kita bisa masak ya. Terus ini nanti ini Kak Sas mau kasih ke kelinci. Nah ini dia, kita potong ya. So Kak Sas minggu depan udah mulai kerja dari kantor lagi, dan kemarin Kak Sas ke kantor mau ada tanahnya jatuh guys, mau hiasin kantor Kak Sas, karena kantornya Kak Sas sekarang pindah sebelah kantor ya, yang kantor yang dulu dipakai orang, karena Kak Sas selama musim pandemi hampir setahun setengah nggak ngantor di kantor ya, maksudnya ngantor di rumah. Jadi saya relakan untuk kolega Kak Sas untuk memakai kantor yang tersebut. Sekarang Kak Sas kantor sebelahnya, jadi Kak Sas mau dekorasi sedikit, mungkin hari Senin ya, Kak Sas mulai kerja hari Selasa ya. Di sini kerjaan Kak Sas, kalau kalian belum tahu, adalah memberikan konsultasi tentang kesehatan jiwa ya. Dan pasien Kak Sas sekarang yang paling muda adalah 9 tahun ya, dan yang paling tua 82 tahun. Jadi ya beragam ya, banyak yang, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, dan ada yang seumuran Kak Sas, dan ada yang muda. Yang Kak Sas
biasanya yang Kak Sas tanganin biasanya itu kadang-kadang sangat sulit ya, especially untuk remaja dewasa. Gimana sih remaja dewasa? Kalau dibilang young adult, kalau bahasa Inggrisnya young adult ya, young adult. Remaja dewasa, dia menginjak kayak adult kalau ya 18, 19, young tapi adult ya, karena 18 itu sudah dibilang dewasa di sini di Amerika ya, tetapi masih muda juga sih. Jadi menurut Kak Sas itu terlalu banyak apa ya, terlalu banyak responsibility yang dikasih ke anak yang umur 18 ya. Ya, yang kalau biasanya anak dari keluarga menengah ke atas, biasanya mereka akan mendapatkan bantuan dari keluarganya lah ya. Kalau mereka ke universitas, biasanya mereka nggak usah kerja, masuk ke dormitory, maksudnya boarding room, itu yang tinggal di kampus gitu. Kayak ponakan saya si Heli, dia kan masuk ke universitas swasta ya. Dia akan masuk ke mengambil jurusan cyber security, karena dia mau kerja di FBI ya. Nah, karena dia orang tuanya mampu, dia nggak usah khawatir tentang pekerjaan, dan juga bisa mengambil hutang dengan pemerintah kalau mau ya. Terus nanti kalau setelah lulus dibayar gitu. Nah, Kak Sas juga menghutang sama pemerintah waktu kuliah S2, kuliah S1, keluarga Kak Sas, keluarga angkat Kak Sas bayarin Kak Sas, dan kuliah S2 Kak Sas ngutang sama negara Amerika ya. Kak Sas masih membayar sekarang ya. Nah, untuk biasanya kalau keluarga yang tidak mampu bisa menghutang ya sama pemerintah, dan kadang-kadang mereka harus kerja. Ada yang anak orang menengah ke atas tetap kerja juga sih, part time ya, tergantung orangnya, nggak bisa disamaratakan deh. Cuman kalau biasanya ini balik lagi ke pasien yang Kak Sas tangani ya, biasanya kadang-kadang yang keluar dari keluarga kurang mampu itu karena home life-nya itu dysfunctional ya, kadang-kadang sangat tidak sehat. Bisa juga mereka keluarga dari sangat beragama ya, dan keluarganya itu terlalu overprotective gitu, terlalu mengayomi, tetapi mengayomi dalam hal yang tidak sehat. Karena apa? Dia tidak mendapatkan tidak bisa mengekspresi diri mereka sendiri. Salah satunya, mereka harus selalu mendengarkan orang tuanya. Mereka tidak boleh mengutarakan pendapat mereka. Individuality atau mengutarakan pendapat itu dibilang mungkin tidak respectful, tidak menghormati. Dan jadi anak ini belajar untuk tidak mengutarakan pendapat. Dia akan shut down dan withdrawal, mungkin tidak mau lagi bicara sama orang tuanya, atau lebih memilih diam. Karena seandainya dia punya pendapat, dia ngomong, orang tuanya sih, kamu itu nggak hormat, nggak mendengarkan, apa gitu. Jadi saya rasa kayak di Indonesia budayanya ya, kalau selalu bilang oh jadi anak yang menurut anak. Saya agak, mungkin Kak saya sudah tinggal di Amerika lebih lama, jadi saya merasa menurut itu bukan selalu baik ya, karena kita sedikit mengecilkan hati anak tersebut, karena anaknya tidak bisa tumbuh menjadi pribadi yang Tuhan ciptakan untuk siapa dia Tuhan ciptakan ya. Jadi kita kayak taruh dalam tempurung gitu ya, kayak kata dalam tempurung, dia tidak akan bisa grow healthy karena dia terkekang lah, pikirannya terkekang ya. Dan ada ya, kita bisa it's good to discipline child, but tetapi kita juga ada batasnya, di mana kita bisa memberikan ruang untuk dia tumbuh, memberikan ruang dia bisa mengutarakan pendapatnya, explore apa perasaan dia. Dan karena
secara itu kita memberikan ruang untuk mereka untuk mengembangkan identitas dia tersebut di bawah naungan kita, di bawah guidance orang tua, karena kita sebagai orang tua adalah untuk melindungi anak dan juga untuk membesarkan anak dengan segala talenta dan gift yang dikasih Tuhan ya, itu karena titipan Tuhan ya anak kita. Jadi kita memberikan pembelajaran agar dia menjadi manusia yang optimum, di mana Tuhan menciptakannya dengan Kak Sas, bahasa Indonesianya susah. Kalau bahasa Inggris lebih mudah untuk Kak Sas. Secara kita mendukung, kalau kita kayak burung lah ya, burung. Kalau kalian lihat tuh burung tuh kasih makan anaknya ya, itu sampai disuapin gitu. Tapi juga dia mengajarkan anaknya untuk terbang sendirinya. Akhirnya dia nanti independen dan bisa hidup mandiri. Dan disitulah kita sebagai mama dan papa, tugas kita adalah memberikan lindungan juga guidance, providing mereka safe environment atau lingkungan yang sehat dan selamat untuk anak kita itu besar di dalam lingkungan itu. Dan setelah mereka menjadi dewasa, kita lepas tangan. Karena apa? Karena kita sudah membuat apa yang kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajarkan anak kita menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan mempunyai moral dan mempunyai values. Itu yang lebih penting, memberi terus kalau bahasa Inggrisnya, let them be free after they become an adult, so that they can be themselves, they can express themselves. As a parents, our job is to teach them to fly in a safe way. Jadi kita ajarkan mereka terbang, biar mereka terbang bisa terbang mandiri. Mereka akan jatuh, kita gendong. Mereka akan mungkin terluka, kita gendong. Kita selalu memberikan wherever you go, kemana kamu pergi, kamu selalu ada tempat untuk kembali. Jadi mereka itu merasa safe dan punya sense of belonging. Tahu nggak sih? Kasa terlalu banyak ngomong. Nah, yang tidak sehat itu kalau orang tua terlalu mengekang dan menuntut anak terlalu banyak dari anak, dan anak itu tidak diberikan ruang untuk berkembang secara value, secara moral, secara dia tidak bisa mengembangkan diri karena dia harus selalu mengikuti apa yang orang tuanya bilang. Dan bahkan secara emosi mereka akan dalam bahasa Inggris enmeshment, atau dia akan seumpama pohon ya, pohon itu akan berkait begini. Mereka tidak bisa normal menjadi diri sendiri, karena sangat penting sekali anak kita itu mempunyai identitas sendiri. Identitasnya itu tidak terkait dengan orang tua selalu ya, karena akhirnya kita akan pergi ya, anak kita harus bisa mandiri sendiri. Itulah tujuan kita sebagai orang tua ya. Di situ kita bisa lebih bahagia di saat mereka dewasa dan kita, oh anakku sudah pinter ini, pinter itu kita dengan rasa joyful membiarkan mereka pergi. Dan kalau mereka pulang ya kita embrace gitu. Anyway, itu salah satu pasien yang kadang-kadang banyak yang Kak Sas temui itu di situ, dimana orang tua terlalu overprotective dan anaknya itu susah sekali mempunyai memisahkan identitas diri sendiri daripada orang tua. Yang paling bahaya itu adalah emotional investment, yang orang tua itu tidak memberikan keleluasan, kebebasan untuk memiliki perasaan. Seandainya anak merasa sakit hati, orang tuanya berkata sesuatu, kalau anaknya bilang that itu melukai hati saya, kalau anaknya even mampu bisa ya bicara, karena biasanya orang tua yang begini dari kecil itu tidak memberikan anak freedom atau kebebasan untuk berbicara, karena mereka harus mendengarkan orang tuanya. Jadi kalau mereka menunjukkan rasa sakit hati itu
bahkan orang tua sudah kamu tidak sakit hati sih, kamu kalau biasanya ya, kalau that hurts my feeling, itu melukai perasaan atau hati saya like gitu aja luka, gitu aja sakit hati, itu sangat-sangat invalidasi perasaan seorang anak, dan anak itu akan merasa ragu akan perasaan sendiri. Kenapa? Karena sebagai orang tua itu adalah hero-nya anak itu, pahlawannya anak itu, dan mereka melihat look up kepada orang tua. Di saat orang tua invalidasi perasaan anak, dan anak itu akan meragukan perasaan diri sendiri, dan akhirnya kalau terjadi terlalu lama, anak itu tidak terpercaya diri. Jadi kalau mereka ada perasaan apa, mereka tidak percaya diri. Jadi kalau anak komplain pada kalian validasi, dan sesudah itu bisa mengomongkan kenapa kamu sakit hati. Kalau memang kalian salah atau sebagai orang tua merasa salah, bisa minta maaf. Karena apa? Dalam relationship itu ada rupture dan repair. Rupture itu di saat ada kayak argument atau anak tidak mendengarkan, mungkin kita kasih disiplin, itu emotional, make sure itu emotionally tidak disconnected. Dan di saat itu ada argument, pasti adalah cekcok ya. Kalau dewasa, kalau masih anak-anak, kita luruskan. Di situ anak akan ngambek apa-apa, itu oke, kita ngomong sama mereka apa masalahnya, terus itu kita repair, itu kita perbaiki dalam relationship. Karena setelah kita kasih disiplin, anak tersebut dia akan merasa kayak nggak tahu rasanya, mungkin dia terluka atau mungkin dia merasa bersalah gitu ya. Kita kasih hug, kasih love, itu secara psikologi kita bilang repair atau memarasi atau memperbaiki hubungan emosi. Jadi di situ nggak apa-apa ada rupture. Siapa sih yang perfect parents ya? Rupture is okay, but as long as you follow dengan repairnya, kita ikutin dengan memperbaiki relationship tersebut. Begitu juga dalam relationship ya. Anyway, ini Kak Sas ngomongnya ngalor ngidul, ini potong-potongnya nggak habis-habis ya. Anyway guys, kalau kalian suka ngobrol yang begini, silahkan, dan I will see you the next video. God bless you. Terima kasih udah ngikutin Kak Sas, dan ini mataharinya udah mulai bersinar, udah anget. Alright guys, bye. God bless you, bye. Ini udah selesai nih, hampir selesai. Lihat nih, ini bayamnya satu baskom. Ini akar-akarnya hampir selesai guys. Alright, bye guys.